Gelap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iqbal Mahendra dengan NIM H105122159. Di sini saya akan membuat video terkait dengan proyek UTS saja, yang dimana menggunakan metode Adeline untuk jaringan saraf tiruan mata kuliah jaringan saraf tiruan. Ini saya menggunakan data yang diberikan oleh Putri, di mana terdapat data latih dan data uji yang berbeda. Di sini terdapat file data latih yang telah saya convert atau ubah ke data.json. Di file mengubah file menjadi .json agar dapat dibaca oleh program. Terdapat juga data latih di sini, data uji, maksud saya data uji dengan data yang berbeda yang telah saya ubah juga jadi format JSON. Di sini langsung saja kita pada codingan pertama. Dapat data latih yang telah saya ubah, yang dimana data latih ini akan diakses dan dibaca oleh program menggunakan kode program ini, ya, file JSON sama dengan open data.json. Sini akan membaca file data JSON-nya. Kemudian akan dilakukan ekstraksi fitur yang mana terdapat 8 inputan dengan X1 sampai X8. Di sini data value itu data dari kolom 1, kemudian kolom X2 data di kolom 2 yang telah diubah menjadi float atau desimal agar bisa diproses selanjutnya. Dapat juga target di sini merupakan X yang ke-9, di mana target ini sama dengan Y. Di sini Y-nya saya ubah menjadi 1 dan min 1, yang dimana jika targetnya besar dari 0, maka dia akan mengubah menjadi 1, dan kecil dari 0 akan mengubah jadi min 1. Dikarenakan pada data ini outputnya 0 dan 1. Sedangkan pada algoritma Adeline, dia menggunakan privasi 1 dan min 1. Di sini dilakukan normalisasi data dengan menggunakan min max-nya pada data latih dan menggunakan rumus data dikurang min value atau min dari data dibagi max value atau data terbesar dikurang data terkecil untuk min value. Kita akan return data normalisasinya. Kemudian di sini juga masuk normalisasi data untuk ulangan setiap X-nya. Langsung di sini terdapat fungsi aktivasi pada Adeline. Ini sesuai dengan materi di sini. Nah, di sini aktivasinya 1 dan min 1. Jika y in-nya besar dari sama dengan 0, maka akan 1, dan kecil dari 0 dengan min 1. Nah, di sini fungsi aktivasinya. Oke, di sini kita langsung masuk ke fungsi Adeline-nya, yang dimana terdapat fungsi dengan fungsi Adeline, yang dimana Adeline train terdapat parameter X, yang dimana ini adalah data inputnya. Sini Y adalah targetnya, weight adalah bobotnya, learning rate untuk laju pembelajarannya, toleransi dan max epoch ini untuk berhentinya. Ini biasnya saya random dari min 1 ke 1 dengan nilainya rentang segitu. Epochnya di sini hanya parameter awal yaitu 0, dan errornya akan menjadikan float. Di sini terdapat perulangan while, di mana kondisinya ketika errornya besar dari toleransi dan epochnya kecil dari max epoch atau epoch yang akan kita tentukan nanti maksimumnya, dia akan melakukan perulangan ini, yang dimana for i in range len x, yang dimana len datanya, yang dimana data inputnya kita inisialisasi x, i, dan targetnya y dalam kurung i. Di sini kita hitung y in sesuai dengan algoritmanya. Kita hitung unit output y in, yang dimana bias ditambah sigma xi dikali wi. Ini bias setelah kita random tadi di atas ini, ditambah input dikali bobot.
yang dimana bobotnya sama dengan sini merupakan weight W tambah learning rate. Sini adalah rumus untuk update bias dan bobot. W lama ditambah alpha dikali target dikurang y in dikali x1. Ini W lama akan ditambah learning rate dikali target dikurang y in dikali xi. Biasnya juga sama diupdate. Ini untuk proses pengupdatean bias. Di sini proses untuk penghitungan errornya. Kemudian terdapat fungsi untuk menghitung prediksi dan akurasinya. Yang dimana jika output sama dengan target, di sini correct output atau output yang benar sesuai dengan prediksi dan target akan disimpan ke output. Correct outputnya akan disimpan ya di correct output untuk menghitung nilai error di bawahnya. Di sini terdapat fungsi nilai error dan akurasi ya, ini untuk menghitung akurasi. Jadi correct output tadi kita gunakan untuk menghitung akurasi. Nah, di sini akan mengembalikan nilai weight, bias, error, dan echo-nya. Di sini persiapan untuk pelatihan data. Di sini kita masukin parameter-parameter tadi dari fungsi def tadi. Di mana ini x-nya, data x-nya merupakan kolom ke 1 sampai 9 yang kita ubah menjadi float. Begitu juga pada y, pada kolom ke 9 pada data. Ini parameter kita atur learning rate-nya 0,1, toleransinya 0,0001 dan max epoch-nya max ke 501. Epoch ke 501. Nah, pada UTS di sini direvisi untuk memasukkan nilai bobotnya secara manual. Mana di sini fungsinya. Kemudian akan di-print hasil pelatihannya. Ini ada train modelnya. Kita masukin fungsi dari Adeline train tadi dengan parameternya. Dan di sini saya telah melakukan running atau pengujian dengan bobot inputan manual. Ini di sini ada bobot ke-1 saya masukin 0,5, kedua 0,6 sampai bobot ke-8 itu 1,6. Ini terdapat 15 epoch, yang dimana pada epoch pertama nilainya 62,8%, dan pada epoch terakhir sama saja, dia hanya naik beberapa persen saja. Di sini akurasinya 63,33. Kemudian saya print sesuai dengan fungsi yang di sini bobot akhirnya dari weight-nya bobot akhir dan juga bobot bias akhirnya, yang dimana ini model yang digunakan untuk proses pengujian data. Nah, errornya sebesar 12,58. Kemudian terdapat proses pengujian menggunakan data uji, yang dimana data ujinya telah saya convert juga menjadi data.json. Ini dia akan membaca data uji dan dinormalisasikan data ujinya menggunakan minmax dari data latih. Kemudian di sini persiapannya dengan memasukkan x underscore uji, yang dimana merupakan data values dari data uji dari kolom 1 sampai 9 yang telah dikonversi menjadi tipe float dan bisa diproses. Kemudian y uji merupakan target dari data uji, yang dimana target ini saya ubah dari 01 menjadi yang dimana target ujinya ketika besar dari 0 dia akan menghasilkan nilai 1, kecil dari 0 akan min 1. Dikarenakan pada data uji outputnya berupa 0 dan 1, sedangkan pada Adeline algoritma Adeline dia aktivasinya 1 dan min 1. Kemudian di sini terdapat prediksi yang dimana untuk menguji data uji, dimana di sini dapat fungsi prediksi di dalam perulangan uji data, yang dimana dari x uji underscore uji, yang dimana data ujinya x1 sampai x8, mana prediksi sama dengan aktivasi, dia akan mengaktifasi dari bias ditambah data uji atau uji data dikali dengan weight atau bobot, yang dimana bobot ini merupakan model hasil pelatihan yang kita dapatkan tadi dan akan disimpan ke variabel simpan underscore prediksi.
Kemudian di sini ada evaluasinya yang dimana akan menghitung hasil akurasi. Dan telah saya lakukan percobaan running yang menunjukkan akurasi data ujinya 53,33%. Di sini menunjukkan hasil yang lumayan rendah, mungkin dikarenakan terdapat kesalahan pada normalisasi data, khususnya pada min max yang kita gunakan. Mungkin di sini dia membaca pada min max data ujinya, padahal seharusnya kita menggunakan min max dari data latih, sehingga mungkin itu adalah salah satu penyebabnya kenapa nilainya hanya 53%, atau terdapat faktor-faktor lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk hmm, dari UTS saya yang menggunakan metode algoritma metode Adeline. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.